Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Tiona. Selamat pagi Gilbert. Selamat pagi Joan. Selamat pagi Ruth. Selamat pagi Mister. Felis. Jovan, apa kabar? Rachel, apa kabar? Kevin. Austin. Go Samuel. Fiona. Nicholas. Enzo. Chelsea. Tristan. Justin. Christian. Halo semuanya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi pagi hari ini. Kita akan mulai pembelajaran kita. Apa topik kita nanti sebentar saya kasih tahu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, saya minta Ruth pimpin kita dalam doa. Oke, silakan Ruth. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Baik. Tadi sempat Ruth sebutkan Bapa kami yang di surga. Kalian hafal doa Bapa kami? Siapa yang hafal? Ayo. Oke. Nah, saya mau tunjukkan salah satu kalimat yang ada di dalam doa Bapa kami itu. Lalu coba kalian perhatikan ini. Oke ya, coba diperhatikan ini. Salah satu bagian dari doa Bapa kami. Oke, bisa terlihat? Bisa terlihat kan? Ya, ada salah satu bagian dari doa Bapa kami yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, nah semua jelas itu perkataan doa Bapa kami itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, menurut kalian, apa maksud dari kata-kata itu? Apa yang kalian pahami tentang kata-kata itu? Oke, silakan siapa yang mau beri pendapat? Apa yang kalian pahami dari kata-kata itu? Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Oke. Jadi di situ intinya berbicara tentang pengampunan. Kita minta ampun, lalu kita juga harus mengampuni. Nah, pembelajaran kita hari ini ya membicarakan tentang pengampunan ini. Ya. Oke, jadi apa yang akan kita bahas hari ini ya seperti yang saya bagikan ini. Ya. Jadi di kelas 1 ini
kelas 1 ini kita belajar tentang pengampunan. Ya. Melalui pembahasan tentang pengampunan ini, kita diajar supaya kita juga mau mengampuni orang lain. Karena kita tahu bahwa seringkali ya kita pasti pernah merasa kita disakiti orang, ya. Nah, nanti kita akan berbagi pengalaman. Kita disakiti orang dan mungkin kita sulit untuk mengampuni. Nah, pembelajaran kita ini bermaksud supaya kita mau mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menghendaki itu, agar kita sebagai pengikutnya mau menjadi seorang yang bersedia mengampuni orang lain, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita. Ya, jadi Tuhan Yesus mau supaya sebagai pengikut Dia kita juga mengampuni, sama seperti Allah juga sudah mengampuni kita. Nah, untuk itu kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela, ya, tentang mengampuni ini. Kalian lihat di buku kalian di halaman 2. Coba dibuka bukunya, lalu saya kasih waktu 2 menit, kalian coba baca, lalu nanti kita berbagi kira-kira apa yang kalian pelajari dari tokoh Nelson Mandela ini, ya. Perbuatan apa dari tokoh ini yang menarik sama kalian? Oke, silakan lihat di buku kalian, ya. Oke. Dua menit untuk ini, silakan dibaca, lalu kita coba berbagi, ya, kira-kira apa yang kalian pelajari, hal apa yang menarik, ya, dari perbuatan Nelson Mandela ini bagi kalian. Oke, sudah ada yang ini? Selesai? Ya. Bisa berbagi pengalaman? Bisa berbagi ininya, pendapatnya? Oke. Silakan. Ya. Nelson Mandela mengampuni orang yang paling banyak menyakiti. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Satu lagi? Ada lagi? Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian atau perasaan damai menguasai hati. Oke, baik. Tapi perbuatan Nelson Mandela yang menarik sama kamu apa? Mengampuni orang yang paling banyak menyakiti. Ya, suatu sikap yang luar biasa, ya. Selama di penjara dia diperlakukan kejam oleh si penjara, tapi kemudian sesudah dia keluar penjara, dia bertemu dengan si ini, dia justru mengampuni, sesuatu yang luar biasa. Ya, nah kalian sendiri pernah nggak punya pengalaman ini? Coba satu orang ceritakan pengalaman mengampuni. Pernah nggak? Pernah nggak kalian lakukan? Ada yang punya pengalaman? Ya, ayo dong.
ada yang pernah mengampuni? Sudah lupa. Oke, tapi pernah mengampuni? Pernah mengampuni? Oke, baik. Ya, tentu kalau kalian pernah, kalian bisa menceritakan perasaan gimana ya kalau waktu saya mengampuni dan waktu saya tidak mengampuni, perasaannya ya. Bagaimana perasaannya? Tentu waktu kita mengampuni, perasaan kita pasti lebih nyaman, merasa merasa tadinya dadanya sesak karena menyimpan rasa benci, rasa dendam, tapi kemudian ketika saya mengampuni, rasanya lega dada saya. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya, apa arti mengampuni. Nah, tadi kita belajar dari seorang Nelson Mandela dan tadi sempat disebut tentang mengampuni itu. Nah, sekarang kita mau lihat tentang arti ya. Arti mengampuni, apa yang kalian pahami tentang mengampuni ini? Ya, coba dibaca sebentar. Tadi lihat di buku kalian halaman 3, coba dibaca sebentar. Lalu kemudian coba sebutkan apa yang dimaksud dengan mengampuni. Kita mau belajar pengertian tentang mengampuni. Oke, tadi ada pengalaman Nelson Mandela ya. Lalu coba lihat di halaman 3 berikutnya. Oke. Lalu kemukakan pendapatmu tentang apa yang dimaksud dengan mengampuni. Ya. Ya, silakan kalau sudah. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Oke. Ada lagi, coba disebutkan dengan kata-kata sendiri, pengertian sendiri. Ini tadi baca dari buku ya. Coba dengan kata-kata sendiri kalian ungkapkan pengertian daripada mengampuni. Dengan melihat pengalaman dari Nelson Mandela. Oke? Ada yang bisa ungkapkan dengan kata-kata sendiri mengampuni artinya apa? Ya, memaafkan orang yang menyakiti kita, kemudian oke, memaafkan saja begitu. Bisa begitu saja memaafkan? Tidak apa? Tidak apa tadi? Iya, itu yang penting Pak. Kalau kita mengampuni, orang banyak ngomong ya saya ampuni, tapi masih diingat karena nanti kalau dia buat lagi, dia akan katakan ini udah 2 kali ya, 2 kali saya maafkan kamu. Nanti dia bikin lagi ketiga, oh jawabannya apa? Kali ini nggak ada maaf bagi kamu. Kenapa? Karena dia bilang maaf tapi masih diingat kesalahannya. Iya kan? Nah, mengampuni yang sesungguhnya itu adalah kita memaafkan dan tidak lagi mengingat. Ya, tidak mengingat lagi kesalahan dari orang itu. Nah, seperti Nelson Mandela, gampang kita lakukan itu. Gampang kita lakukan untuk mengampuni. Susah. Nah, kenapa susah? Kenapa orang susah untuk mengampuni? Ya. Nah,
Susahnya apa? Sifat egois. Sakitnya itu nggak bisa dilupakan gitu ya. Sakitnya nggak bisa dilupakan, itu sebabnya nggak bisa mengampuni. Makanya mengampuni itu menjadi sesuatu yang susah. Ya memang tidak gampang untuk mengampuni, apalagi kalau kita belajar nanti dari Alkitab seperti Yusuf. Ya nanti setelah ini kalian dikasih waktu untuk belajar dari Yusuf ya, untuk melanjutkan pembelajaran ini. Tapi dari Nelson Mandela, biar kita lihat kata-kata Nelson Mandela ya tentang pengampunan ini. Dia berkata mengampuni berarti membebaskan dirimu dari apa? Dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Selama kita tidak mengampuni, hati kita dikuasai dengan perasaan apa? Dendam, benci. Nah, orang kalau dendam, benci, kira-kira dia berpikir yang baik atau jahat terhadap orang itu? Berpikir jahat. Dan itu terus menerus ada di dalam pikirannya. Ya. Nah, mengampuni kata Nelson Mandela berarti apa? Kita membebaskan diri kita dari kebencian, ya, dan membiarkan perasaan damai menguasai hati kita. Jadi akibat dari kita mengampuni adalah kita merasa apa? Merasa damai hati kita. Kita merasa nyaman. Kalau tadinya kita dibebani dengan rasa benci, ya, nanti lihat dia sedikit, kita udah rasanya hati sudah panas gitu kan. Ini jadi beban dan ini bisa menjadi penyakit bagi kita dengan kebencian yang kita simpan itu. Tapi dengan mengampuni kita membebaskan diri dari perasaan benci itu dan hati kita menjadi ringan. Nah, firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah apa? Hati yang gembira adalah obat. Iya kan? Kalau hati kita gembira, kita menjadi sehat. Tapi kalau kita dipenuhi dengan rasa dendam, rasa benci, kita sakit secara fisik dan juga secara psikis. Oke, jadi hari ini kita coba lihat tentang pengertian mengampuni. Berarti kita membebaskan diri kita dari rasa benci terhadap seseorang dan kemudian kita memaafkan orang itu. Nah, selanjutnya kita mau belajar bagaimana mengampuni. Ya, mengampuni seperti Nelson Mandela ini dan juga seperti Yusuf. Nah, kalian habis ini diberikan kesempatan untuk belajar dari Yusuf. Kalian tahu kisah Yusuf ya? Yusuf dengan saudara-saudaranya. Oke? Iya, jadi kalian pelajari di situ, lihat di buku ini. Ya, kalian pelajari tentang Yusuf. Lalu nanti kita akan lanjutkan melihat bagaimana cara kita bisa mengampuni seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela dan juga oleh Yusuf nantinya ya. Oke, jadi kalian lanjutkan dengan melihat kisah Yusuf berikutnya ya. Oke, jadi kita akhiri sampai di sini. Suruh buka kamera depan bentar. Oke. Buka kamera depan dulu nah, sebentar. Ini yang saya punya udah mati. Ya nggak. Oke, buka kamera depan dulu nah, sebentar. Saya ini kan dulu ini presentasi saya. Nah, coba dibuka dulu nah. Dibuka dulu sebentar. Ya. Yang lain dibuka juga. Yang lain tolong. Ya, tolong dibuka dulu sebentar. Oke. Ayo yang lain buka dulu. Ya, sebentar mau ini kan sama Pak Edo. Ayo nak.
Coba itu ada 3 lagi Pak. Yuk, ini, ayo. Justin, Tristan, Nicholas, ayo dibuka dulu dah. Justin, halo Justin, Tristan, Loh ini kok nggak main? Nicholas, ayo nak dibuka dulu. Ini mereka di mana? Christian jangan ditutup dulu. Christian jangan tutup dulu. Ntar Pak, kurang bagus ntar. Christian, Buka kamera lagi Pak. ya coba dibuka dulu nak. Iya.